Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021 semester 2. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan yaitu mengenai mengapresiasi dan mengkreasikan Pabel dengan pokok bahasan 1. Pengertian, 2. Ciri-ciri Pabel, 3. Jenis Pabel, 4. Unsur-unsur pembangun Pabel, 5. Struktur cerita Pabel, 6. Struktur kebahasaan Pabel. Namun dalam pembelajaran pada pertemuan pertama akan kita bicarakan 3 pokok bahasan, yaitu pengertian Pabel, ciri cerita Pabel, yang ketiga jenis Pabel. Baiklah, yang pertama kita mulai. Pengertian Pabel. A. Secara terminologi, Pabel berasal dari bahasa Latin yaitu pabula. Cerita Pabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Cerita Pabel juga merupakan cerita yang menceritakan kehidupan binatang atau hewan yang biasa berperilaku seperti manusia. B. Pabel merupakan cerita fiksi atau hayalan belaka. Dalam cerita Pabel terkadang memasukkan karakter minoritas manusia. Pabel juga disebut cerita moral karena mengandung rasa yang berkaitan dengan moral. Yang kedua yaitu ciri Pabel. Yang pertama, ciri Pabel, tokoh yang berperan dalam Pabel adalah binatang. 2. Tema cerita umumnya tentang hubungan sosial. Yang ketiga, watak yang digambarkan dalam Pabel menyerupai watak atau karakter manusia, seperti ada yang baik, ada yang buruk, ada yang cerdik, ada yang egois, dan yang lain-lain. Tokoh Pabel itu adalah tokohnya binatang yang bisa berpikir, berkomunikasi, dan bertingkah laku seperti manusia. Sedangkan yang kelima, sudut pandang yang dipergunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Sedangkan yang keenam yaitu adalah alur cerita atau jalannya cerita. Untuk jalan cerita pada Pabel ini alurnya adalah maju. Yang ketujuh, konflik. Konflik dalam Pabel mencakup permasalahan dunia binatang yang hampir sama dengan kehidupan manusia. Jadi konflik itu adalah permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. 8. Pabel lengkap dengan menggunakan latar waktu, latar tempat, latar sosial, dan latar emosional. Sedangkan yang kesembilan yaitu ciri bahasa Pabel. Jadi ciri bahasa Pabel yang digunakan dalam Pabel tersebut bersifat naratif atau berurutan, di mana berupa dialog yang mengandung kalimat langsung dan menggunakan bahasa informasi sehari-hari atau bahasa informal ya bahasa informal itu bahasa yang dipergunakan sehari-hari. Kemudian yang ke-10 dalam ciri Pabel ini mengandung amanat atau pesan bagi pembaca. Nah, inilah yang termasuk ke dalam ciri cerita Pabel, ada 10 macam. Kemudian yang ketiga yaitu adalah jenis Pabel. Ya, jenis Pabel ini yang pertama berdasarkan asal dan ruang lingkupnya. Jadi jenis Pabel yang pertama yaitu berdasarkan asal dan ruang lingkupnya. Nah, jenis Pabel ini dibagi menjadi 3, yaitu Pabel lokal. Pabel lokal itu maksudnya adalah Pabel kedaerahan. Jadi Pabel daerah, kedaerahan. Yaitu Pabel yang berasal dari daerah dan penyebarannya terbatas
pada ruang lingkup daerah sendiri atau daerah itu. Kemudian jenis Babel yang kedua yaitu jenis Babel Nusantara. Jenis Babel ini yaitu berasal dari daerah dan telah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Jadi dari daerah kita ini Babelnya misalnya, kemudian orang daerah-daerah lain itu sudah mengenal cerita kita ini. Nah, maka itu dikatakan Babel Nusantara. Ketiga, jenis Babel yang ketiga adalah jenis Babel internasional, yaitu Babel yang berasal dari suatu negara dan telah menyebar ke seluruh dunia. Nah, jadi Babelnya ini sudah dari suatu negara, sudah menyebar ke seluruh dunia. Jadi orang-orang di seluruh dunia ini sudah mengenal Babel itu. Kemudian jenis Babel yang kedua yaitu adalah jenis Babel berdasarkan penggunaan latar dan perwatakan. Jadi jenis Babel yang kedua ini yaitu adalah jenis Babel yang menggunakan latar dan perwatakan. Babel ini dibagi menjadi dua, yaitu Babel alami, yaitu Babel yang menyandarkan sifat para tokoh sesuai dengan karakter aslinya. Ya, maksudnya kalau karakter aslinya itu kalau harimau misalnya, itu kan berwatak garang kan, sedangkan kancil itu wataknya licik, suka ngakal. Nah, itu namanya Babel alami, jadi bersifat alami, sifat yang ia miliki. Kemudian yang kedua Babel adaptasi. Ini Babel adaptasi ini yaitu Babel yang menyandarkan sifat para tokoh berbeda dengan aslinya. Nah, ini kebalikannya. Misalnya kalau yang kita lihat harimau itu kan garang, ganas. Nah, tiba-tiba ia berbuat dalam ceritanya itu berbuat yang baik, penyayang misalnya kan. Nah, itu maksudnya adalah Babel adaptasi. Kemudian yang ketiga jenis Babel. Nah, jenis Babel yang ketiga yaitu jenis Babel berdasarkan kemunculan pesan. Nah, jenis Babel yang ketiga yaitu jenis Babel berdasarkan kemunculan pesan. Babel ini dibagi menjadi dua, yaitu Babel koda yang pertama. Babel koda yaitu Babel yang menampilkan pesan secara jelas atau eksplisit di akhir cerita. Jadi ceritanya itu jelas, pesan-pesan yang disampaikan itu jelas. Kemudian yang kedua jenis Babel tanpa koda, yaitu Babel yang tidak menampilkan pesan yang jelas di akhir cerita, namun hanya tersirat dalam cerita. Jadi kita bisa mengetahui setelah kita memahami dari cerita itu. Kemudian yang keempat yaitu adalah jenis Babel berdasarkan isi dan kandungan cerita. Nah, jenis Babel yang keempat ini masih terbagi menjadi empat, yaitu Babel jenaka, Babel yang mengandung cerita lucu, dan mengandung tawa pembaca. Babel jenaka itu Babel yang ceritanya lucu. Jadi orang yang membaca itu selalu tertawa. Kemudian Babel yang kedua Babel tragedi, yaitu jenis Babel yang mengandung cerita sedih. Selain sedih juga mengandung keprihatinan. Yang ketiga jenis Babel romantis atau romantika, yaitu Babel yang mengandung kisah romantis dan percintaan. Sedangkan yang keempat adalah Babel heroik. Jenis Babel yang keempat yaitu Babel heroik, yaitu Babel yang mengandung cerita kepahlawanan dan perjuangan. Nah, untuk pertemuan kita yang pertama, mengapresiasi dan mengkreasikan Babel, ya cukup sampai sekian. Nanti kita teruskan pada pertemuan yang kedua. Terima kasih. Demikian yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa kembali.